Shalom. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita mau ngapain aku? Mau belajar. Belajar, betul juga belajar firman Tuhan ya. Iya, semuanya sehat? Semuanya semangat menyambut Natal? Semangat? Semangat tapi kok lemas? Semangat gak? Semangat ya. Jadi untuk memulai acara Natal kita hari ini, kita akan menyaksikan video sambutan Natal dari murid-murid KB Army. Natal itu adalah kelahiran Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Hari Natal itu karena Tuhan sudah menghapus dosa kita, harus kita ingat Tuhan. Kita bikin kado untuk kepada Tuhan. Itu belajar. Kita akan bikin Tuhan. Itu hari yang sama Tuhan. Hari Natal itu menjadi kelahiran hari ini. Selamat Natal semua. Tuhan membawa sukacita sama ulang tahun. Selamat Natal semua.
Selanjutnya akan membacakan ayat hafalannya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Al-Asr 3 ayat 20. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Amin. Keluaran 1 ayat 15. Jangan mukul ayah atau ibu, nanti dihukum mati. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu itu dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dalam penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Mazmur 8 aku tangkasa mendak kepada Tuhan dan beri diri sukat berlaku aku tegoyah. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu dan rendah hati, lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Filipi 4 ayat 13. Sekalipun kaya dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kelas Scholar sudah boleh kembali ke tempat duduk.
Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang cekap, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Amin. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Amin. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, jangan menimbang tapi senang, itu jangan matamu pelihara itu. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, kalau orang berdosa hendak memuja engkau, janganlah engkau menurut. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amin. Yesus ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Matius ayat 1 21 ayat 22. Dan apa saja aku minta dalam doa, kepenuhan kepercayaanmu, kamu akan menerimanya. Amin. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maka diasingkan, tidak ada lagi gunanya rebon dan orang. Efesus 5 ayat 20. Usaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Oke. Berikan tepuk tangan sebagai semua anak-anak kelas Joshua. Sudah boleh turun ya anakku? Turun kembali, duduk tertib ya.
Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Beri malam diam, malam kudus. Malam diam, malam kudus. Damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah. Mari kita mengangkat tangan kita. Amin. Pujilah Allah. Amin. Pujilah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Boleh kami orang tua, anak-anak sekolah di tempat ini merayakan hari kelahiran Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberi tarian yang terbaik buat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini. Supaya firman Tuhan itu kami terima ya Tuhan, dan firman itu bisa kami lakukan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hai. Halo. Cantik-cantik kali bajunya tapi suaranya kurang kuat. Ulang ya. Hai. Halo. Udah kenal sama aku? Belum. Mau kenal? Aku tadi pagi datang dari jauh. 2 kali nyambung angkot. Supaya ketemu sama kalian. Waktu kuliah, cantik-cantik kali orang itu ya. Pikirku tadi. Terus ada lagi yang berani tadi ayat hafalan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, sekarang kita merayakan hari Natal. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, aku dipanggil Miss atau Tante enggak sih? Miss aja ya. Kalau dipanggil Tante kayaknya 2 kali. Nah, nama Miss Rahel. Siapa? Siapa? Ini abang yang ini kayaknya berani orangnya. Siapa namanya Miss Bang? Iya, langsung kuat suaranya. Miss Rahel. Oh, supaya langsung dikenal orang ini aku, ya kan? Nah, Miss Rahel datang dari Kurbakti. Dari mana? Iselik kade-kade na Kurbakti. Lali. Berarti lah kak tahken aja Kurbakti. Di mana Jacob? Oh, waktu itu dia ke Kurbakti. Dari mana jalannya, Bang? Oh, lewat Merestagi ke sana. Benar ya kan? Benar. Nah, aku mau tanya boleh? Boleh? Nah, kemarin waktu kalian diumumkan memnya, missnya mau Natal, ada nggak dibilang warna bajunya nanti warna ini ya gitu? Ah, ada atau enggak? Ada? Ada tapi gini kepalanya. Ada atau enggak? Ada. Warna apa katanya? Biru. Terus ada nggak dibilangnya? Harus sampai di gereja sebelum jam 8 pagi. Ada. Siapa tadi datang sebelum jam 8? Jacob kan orang rumah dia. Siapa tadi yang datang sebelum jam 8? Aku mau kasih hadiah yang tepat waktu. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ada? Ayo, anak sekolah itu kan harus jujur. Siapa yang datang sebelum jam 8? Ayo sini ambil hadiahnya.
Satu-satu ya. Satu-satu. Bisa? Ya dipilih aja warnanya. Suka warna apa? Bisa nggak biar Miss ambil? Oke, tepuk tangan dulu yang datang tepat waktu. Mama-mama ada yang tepat waktu tadi datangnya? Ada, nanti pulang dapat snack kan Tante? Iya, yang ku bawa untuk anak-anak aja. Nah, waktu kalian belajar tari-tarian, ada nggak dibilangnya harus tertib? Harus dengar-dengaran Miss-nya? Nah, Miss mau tanya, itu semua namanya apa? Baik, iya baik. Itu semua namanya apa? Peraturan. Di sekolah, di rumah, di gereja, ada nggak peraturannya? Ada. Peraturan di rumah apa aja? Siapa yang berani ke depan kasih tahu sama Miss Rahel apa peraturan di rumahnya? Ayo sini Jacob. Ini wakil kepala sekolah ini. Apa peraturannya Bang? Kalau peraturan di rumahku itu kalau nggak setengah boleh pinjam laptop setengah jam. Tapi kalau nggak minta izin, tapi harus setengah jam nggak minta izin. Tapi kalau nggak tahu jamnya setengah harus minta izin. Oh gitu. Ada lagi? Enggak. Itu aja? Ya. Itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Jacob. Kamu mau hadiah nggak Bang? Mau hadiah? Mau hadiah atau enggak? Enggak. Kok enggak mau hadiah dari aku? Ya udahlah dia enggak mau katanya. Ada satu orang lagi yang berani? Oh Bang yang itu dari tadi tunjuk tangan dia. Biar langsung nampak Miss itu aku gitu ya. Lari Bang, lari Bang. Udah pakai setelan jas ya kan? Udah ganteng. Apa aturannya Bang? Ke kamar mandi aku. Ke kamar mandi gitu. Ke kamar mandi harus ngapain? Kamar mandi? Mandi. Minta izin. Apa deh? Minta izin. Minta izin kamar mandi. Ya. Kalau nggak diizinkan, Kalau nggak diizinkan, tahan gitu. ya. Aduh. Ini mana mamanya ini? Kok gitu peraturannya? Oh di luar bapaknya. Bukan karena malu anaknya maju kan? Yang benar gimana Bang? Kalau ke kamar mandi harus disiram. Ke kamar mandi harus minta izin. Harus minta izin. Oh gitu peraturan di rumah Ando ya Bang. Oke nggak apa-apa, tepuk tangan dulu untuk abang ini. Dia udah tahan nafas kali. Mau hadiah kan Bang? Mau apa Kam? Aku tadi ada bawa banyak. Mau ini, mau ini. Ini penghapus. Ambil mau. Dia tahu aja yang unik-unik ya. Oke. Hati-hati ya. Nah, tadi kita bilang semua ada peraturan. Aku ada bawa bola. Ini siapa nanti yang tenang? Ku kasih bola ini. Ini warna apa? Kuning. Ini? Merah. Ini? Pintar kalian semua ya. Anak TK di tempatku semua hijau. Semua nanti kuning dibilangnya. Ini warna apa Jacob? Kuning. Ini Bang? Merah. Ini? Hijau. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Pintar-pintar kalian semua ya. Aduh, jadi terbang dia. Nah, 3 warna tadi kalau ku gabung jadi begini, ini namanya apa? Iya, ini merah, kuning, hijau. Tapi ini namanya apa? Siapa yang tahu lari ke depan? Yang tahu lari ke depan, lari ke depan. Lari. Aduh, banyak kali. Oh, hop. 4 orang aja. Siapa tadi yang paling cepat?
Yang ini ya, satu. Abang tadi dapat hadiah belum? Belum, nggak mau kamu tadi kan? Kukasihnya tadi. Yang mana tadi? Lampu lalu lintas. Kami nak apa kak? Lampu jalan, kakak? Lampu lalu lintas, kambang? Lampu keselamatan. Lampu keselamatan, benar lampu keselamatan. Ini apa bang? Lampu lalu lintas. Ini apa bang? Lampu jalan. Oke silakan duduk. Nanti ku kasih hadiahnya, ya. Nanti minta sama Miss. Ini katanya ada yang bilang lampu jalan, ada yang bilang lampu lalu lintas, ada yang bilang lampu keselamatan. Itu juga benar, ya kan? Kalau orang ikuti ini maka selamatlah dia, ya kan? Nah, aku tanya lagi, tapi jangan rusuh ya. Yang warna merah ini artinya apa? Angkat tangannya lah, nanti nggak tahu siapa yang dapat hadiah. Warna yang merah ini artinya apa? Berhenti. Karena semua jawab, nanti hadiahnya snacknya aja ya. Ya, yang warna kuning ini nanti angkat tangan lari ke depan. Yang kuning. Ayo abang ini. Lampu pelan-pelan. Ah, pelan-pelan. Udah abangnya duluan. Kan tadi ikuti aturan. Duduk lagi ya, nanti kalau Miss tanya datang lagi. Nah, yang merah stop, yang kuning hati-hati atau pelan-pelan. Duduk abang. Dengar firman Tuhan pun ada peraturannya kan? Iya, yang terakhir. Apa? Warna apa tadi kutanya? Warna apa? Hijau. Warna hijau artinya? Jalan terus. Tepuk tangan dulu untuk Starboy-nya lo gendek ini. Ya. Berarti kalian semua pintar-pintar ya. Udah tahu peraturan lalu lintas. Sekarang Miss tanya lagi. Kalau tadi warna merah itu stop. Kalau kira-kira ada mobil, lampu dan warna merah, terus dia jalan, apa yang terjadi? Tabrakan. Kalau ada tabrakan, kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang patah kakinya, banyak ya kan? Nah, kalau lampunya warna hijau, terus ada anak TK Army bawa mobil, terus lampunya hijau, dia stop. Apa yang terjadi? Tabrakan juga. Yang di belakang tiba-tiba dia terantuk ke mobil kita ya kan? Akhirnya panjang kecelakaannya. Kalau yang warna kuning tadi, disuruh tadi apa warna kuning? Hati-hati, datanglah nanti abang-abang yang sana bawa mobil, ngebut dia. Kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan. Itu terjadi karena tidak mengikuti peraturan. Kalau tidak mengikuti peraturan, bisa jadi kecelakaan. Kecelakaannya bisa mengakibatkan masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit butuh uang gak? Perlu uang kan? Perlu berobat, bayar obatnya, bayar dokternya. Kalau nggak ada uangnya, nggak bisa, nggak diobatin ya kan? Kalau nggak dikasih pulang. Jadi supaya tidak terjadi kecelakaan, harus ikuti aturan lalu lintas. Itu makanya tadi Bapak Ibu ini dibilang lampu keselamatan. Luar biasa ya, bijak ya. Supaya hidup kita itu selamat, supaya hidup kita diberkati, kita juga ada peraturan. Tadi Miss tanya di rumah Jacob peraturan cuma setengah jam pakai laptop. Itu pun harus izin. Kalau lewat setengah jam bang? Oh kalau sedikit lewatnya nggak apa-apa. Kalau lama? Hah?
Oh harus dimatikan, ya kan? Nah kita pun sebagai anak sekolah, ada nggak peraturan di sekolah? Jam berapa masuk sekolah? Jam 8 pulang? Jam 11. Sampai di sekolah senam dulu atau enggak? Senam. Habis senam? Belajar. Waktu belajar peraturannya bisa nggak ganggu-ganggu kawannya? Jangan. Bisa nggak teriak-teriak di telinga kawannya? Enggak. Aku kan ada anak TK aku juga kayak kalian. Tapi dia orang itu lebih sikit. Sikitnya pun sikit ajanya. Ya kan, mereka pun ada laki-laki, ada perempuan, ada yang ganteng seperti abang-abang ini semua. Ada satu anak, ya kan, dia suka kali ganggu kawannya. Dia suka. Duduk bang. Iya, itu nah yang manis, ikuti peraturan dia. Dia suka kali teriak-teriak di cuping kawannya. Coba dulu. Kalian teriak ke kuping kawan kalian. Teriak. Teriak bukan kusip-kusip. Teriak. Kuat. Kira-kira telinganya sakit nggak? Sakit? Nah, dia setiap hari. Makanya kawannya setiap hari bilang gini. Miss, kan ada ini miss. Oh, 1. Nanti 10 menit lagi. Miss, kan ada ini miss. 2. Ya kan? 10 menit lagi orang yang sama dia suka mengganggu kawannya. Terus dia datang ke sekolah jam berapa? Jam 9. Di mana kamu tadi anakku? Baru bangun aku Kenapa kamu terlambat? Suka aku lah. Capek badanku ini katanya. Itu ngikuti peraturan enggak? Ngikuti peraturan enggak? Enggak. Anak sekolah yang baik itu harus ikuti peraturan. Nah, tadi waktu ayat hafalan banyak kan peraturannya kan di firman Tuhan kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apalagi? Hai anakku. Ayat hafalan siapa tadi itu? Hai anakku, dengarkanlah ajaran ibumu. Ayat hafalan siapa tadi itu? Siapa? Ayo sini dulu bang, sekali lagi bang. Ini mau dapat hadiah nanti abang ini. Naik. Kuat ya bang, yang kuat. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, tepuk tangan dulu. Tunggu bang, jangan tinggi. Kamu mau hadiah kan? Mau yang mana kamu? Mau bola tadi? Atau mau rautan? Mau yang mana? Enggak mau bolanya? Oke. Iya, tepuk tangan dulu untuk abang ini. Nah, ada lagi tadi. Silakan duduk bang. Ada lagi tadi ayat hafalannya. Abang udah dapat hadiah? Udah dapat hadiah tadi? Udah. Yang belum siapa? Yang belum dapat apa-apa? Angkat dulu tangannya. Ini. Oh sini dulu bang. Tadi ku dengar suaranya kan langsung tertebak aku. Pasti badannya kecil. Iya sini. Sini bang. Ayolah. Ayo yang lain. Oh abang itu sini bang. Abang yang itu mem. Lari. Apa tadi ayat hafalan tuh? Bingung dia. Hafal kamu tadi? Atau diajari mem? Oh diajari. Maaf ya bang. Yang hafal dulu yuk, nanti kami ya bang ya. Tapi yang belum dapat hadiah. Yang hafal dan belum dapat hadiah. Dari tadi laki-laki terus, kakak ini dulu. Kakak yang pakai bando ini. Bando bintang laut. Ada lagi selayarnya. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Amin.
Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Amin. Kasih cantik. Mau yang mana, Kam? Ada bola, ada rautan, ada penghapus. Bola aja ambil di dalam. Mau warna apa terserah. Nampak? Mau yang merah, lembut kali orangnya. Ambil. Oke, jatuh lagi. Iya. Hai anakku, dengarkanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada firman Tuhan. Itu juga aturan supaya apa? Supaya hidup kita ini, kalau kita ikuti aturan firman Tuhan, setiap hari kita lakukan firman Tuhan, maka hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Siapa mau diberkati? Siapa mau sepanjang hidupnya sukacita? Siapa mau setiap hari senyum? Siapa mau setiap hari dikasih bijak? Kuncinya ikuti peraturan firman Tuhan. Tadi ada lagi ayat hafalan si Jacob. Tadi apa Jacob? Iya, dengarkan nasihat, terima didikan. Siapa di sini kalau ada nasihati mamaknya kan? Gini anakku, gini nanti anakku. Lalap. Wah ya, siapa gitu? Ada? Tuhan, ada. Aduh, cuman abang itu sendiri. Kamu juga. Jangan lagi gitu ya bang ya. Nasihat itu baik. Supaya kata firman Tuhan, kita bijak di masa depan. Siapa kalau suka disuruh-suruh mamanya, duluan dia lompat-lompat sambil nangis. Aku lalap. Lalap. Siapa gitu? Abang itu lagi. Mama ada yang kayak gitu? Mama kita ada yang gitu? Oh enggak ada, baik sama mama kita? Baik, ikuti peraturan semua. Betul itu Bapak Ibu? Mana di sini bapak-bapak, ibu-ibu? Mengikuti peraturan nggak kam? Aku lah kaloin deh. Ngikuti peraturannya kan Bapak Ibu? Puji Tuhan. Nah, jangan nanti kayak salah satu ibu-ibu di tempat kami. Kami setelah COVID, 2 gelombang. Gelombang pertama jam 8. Setelah itu akhirnya disepak gelombang tapi jam 8. Yang biasanya sebelum COVID jam 10 mulai. Nah apa katanya? Lo tuh tante Rahel. Jam 8 bandu lemedak pi aku longa. Adi gereja teku pagi jam siwah ngakure. Gua tendu gua katanya. Cobalah. Ngikuti peraturan kah itu? Enggak, gimana mau diberkati? Adia tete nanggelo, ya kan? Mau anak-anak, mau orang tua, semua kita ada aturan sebagai anak Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi. Supaya apa? Seperti kata anak sekolah tadi, ini lampu keselamatan. Tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak sesuai. Tetapi apabila peraturan itu jadi kebiasaan kita hidup berjalan sesuai aturan, percayalah pasti ada berkat, pasti ada kebijaksanaan yang kita dapat kalau kita mengikuti setiap aturan yang ada. Baik itu aturan mungkin di rumah, aturan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam adat istiadat, baik itu terlebih aturan firman Tuhan. Kalau kita sebagai jemaat, jadilah jemaat yang mengikuti peraturan. Kalau anak-anak TK yang baik, ikutilah peraturan sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan kita. Iya, kalau celaka kita pasti rugi. Nanti kalau kecelakaan, kalau lampunya merah, kita jalan terus, kecelakaan, patah kakinya, siapa yang rugi? Kita. Mau rugi enggak?
Enggak, makanya ikuti peraturan. Yang merah tadi apa? Berhenti. Yang kuning? Hati-hati. Yang hijau? Jalan terus, ya kan? Jangan nanti yang merah kamu jalan terus. Bahaya. Nanti kalau yang hijau kamu stop, nanti jadi tabrakan. Ada yang matanya jadi koyak, ada yang kakinya patah, ada yang nggak bisa lagi jalan. Rugi kan? Rugi. Supaya kita tidak rugi, harus ikuti peraturan. Kalau di rumah ikuti peraturan yang ada di rumah. Kata mamanya, "Nakku, kalau kamu main-main ke rumah temanmu nggak apa-apa, tapi jam 4 sore harus pulang, mandi dulu." Siapa yang di sini udah mandi sendiri? Atau masih dimandikan mamanya? Oh, ada. Kata mamanya pulang jam 4 sampai di rumah harus mandi. Pulang dia jam 7 malam. Apa enggak marah mamanya? Marah. Siapa pernah mamanya marah? Siapa yang bisa praktekkan mamanya marah? Bisa kalian, kalau yang gitu bisa kalian ya. Siapa di sini pernah waktu bapaknya atau mamanya marah, malah marah balik dia? Ada juga ya. Jangan ya. Kalau peraturan di sekolah, di rumah, barang kakaknya punya kakaknya, punya endu. Tapi kamu mau punya kakak endu, aku punyanya itu harus sama aku. Siapa gitu? Ada lagi. Jangan ya bang. Kalau pinjam boleh minta izin, pinjam ya kak, gitu. Bisa ya? Nah, ada lagi tadi yang bilang ke kamar mandi harus izin ya. Kalau gitu harus izinlah ya kan. Apalagi peraturan di rumah. Tidur nggak boleh lewat jam 9. Siapa suka nonton HP sampai malam-malam kali? Ya. Apa yang kalian tonton di HP itu? Game. Aduh. Apa bang? Nonton? Kamu nonton apa bang? Game. Bisa kalian main game? Bisa. Tapi janganlah sampai malam kali. Kalau kalian keseringan main HP, mata siapa yang sakit? Kalau anak sekolah itu, kalau masih anak TK, paling lama jam 9 udah tidur. Lepaskan HP-nya. Jangan lagi sering-sering main HP ya. Oke, ikuti peraturan. Siapa di sini ibadahnya di gereja ini? Yang lain ibadah di mana? Di GBKP ada? Ada. Gereja mana lagi? Sugihan, gereja apa kamu di Sugihan bang? SMP. Aduh. GBKP, dimanapun gereja nggak apa-apa. Tapi jadilah anak sekolah minggu yang manis, yang ikuti peraturan guru sekolah minggunya. Bisa? Bisa? Tepuk tangan dulu untuk kalian. Kalian anak yang hebat. Siapa yang udah bisa membaca? Ada yang udah bisa membaca? Ada? Bisa bang? Bisa kamu baca firman Tuhan? Sikit-sikit, Miss bantu yuk, sini yuk. Ayo. Tepuk tangan dulu untuk abang ini. Siapa nama lu bang? Alfred. Tepuk tangan untuk bang Alfred. Udah pintar dia baca. Nih, yang Miss garisin. Bisa? Pelan-pelan. Ini. Jawab. Hendak jika kepada seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang
kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan. Kencanglah tepuk tangannya. Mau apa Kambang? Mau bola? Atau mau penghapus? Atau mau duit? Jadi berpikir dia. Apa ya? Lama dia ya. Tadi ku bilang duit jadi berpikir dia. Mau pensil. Oh ada pensil nampaknya di dalam. Mau berapa Kambang? Oh 3 aja. Gak apa-apa. Miss penuhi. 1, 2. Warna apa aja ini? Warna apa aja ini? Kuning, merah, ungu. Tepuk tangan dulu untuk si Alfred. Makasih ya Bang Alfred. Nanti rajin-rajin lagi baca firman Tuhannya ya. Oke, yuk yang bawa Alkitab, ibu-ibu pasti bawa Alkitab kan? Aduh, hati-hati. Nggak bawa? Oh, bikin di sini Kak. Ya, Yohanes 14 ayat 23. Ibu-ibu, sama-sama kita membaca. Sama bapak-bapak juga. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Katanya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Nah, orang yang mengasihi Tuhan mengikuti peraturan daripada firman Tuhan. Lalu apa katanya lagi? Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mau ikut Miss Rahel bikin gerakannya? Mau? Ayo berdiri. Ibu-ibu pun sama bapak-bapak berdiri aja ya, biar kita bikin gerakannya. Ayo berdiri semuanya. Sudah?
Ya. Amsal 4 ayat 20, hai anakku, dengarkanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Cira. Duplicated ya, thank you. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ada 2 pertanyaan lagi, siap-siap ya. Pertanyaan ketiga, ini gampang ini. Saya mau menguji apakah Bapak Ibu tadi konsentrasi saat pembicara kita berdiri di depan ini. Siapa yang bisa menyebutkan nama pembicara kita tadi? Yang belum? Mom Arga. Coba, sini. Ya, Mom Arga ya. Saya lihat tangannya yang paling duluan diangkat ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa lengkap dia. Dari mana? Lebih mantap. Enggak, namanya saja. Ayo. Nama pembicara kita tadi. Rahel. Miss Rahel. Coba kita tanya dulu. Betul Miss, Tante. Oke, tepuk tangan buat Mom Arga. Ya, ini yang terakhir. Ini heboh. Tapi perlu konsentrasi. Yang terakhir ya. Aku mau nyanyi. Nah, nanti dari nyanyianku itu, kalian bisa menunjukkan bendanya sama aku duluan. Ya, yang bisa memberikan bendanya sama aku duluan, itu yang dapat hadiahnya. Perhatikan ya, Mem. Oke. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usia. Lari ke depan cepat, antar bendanya ya, bawa bendanya. Kalau tidak ada bendanya tidak sah, ayo yang lain kesempatan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. No, belum tepat. Ayo cepat cari, lari. Masih ada jawaban yang belum benar. Ayo, tunjukkan sama aku. Benar, Mem? Apa itu? Uban. Oke, tepuk tangan buat Mom Thalia. Ya, sudah. Terima kasih. Jadi, door prize kita sudah selesai. Sekarang, Mem.